قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini bisa duduk kembali di Masjid Muhajirin, dan kita senantiasa berdoa kepada yang terus ikut serta membangun masjid ini dengan doa kebaikan. Tentunya kita juga yang ikut memakmurkan di masjid ini. Tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tepat di tanggal 30. Maka tema kita masih tetap bercerita tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang kita akan sampaikan di malam hari ini, kita akan membahas tentang alamat atau tanda-tanda orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan juga rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dengan itu berbahagialah kalian. Itu jauh lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Tentu tidak ada karunia dan nikmat yang lebih besar melebihi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena tanpanya boleh jadi kita sudah tersesat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan kepada kita seorang nabi yang sangat penyayang kepada umat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 28. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah. Dia diutus dari jenis kalian. Sampai di sini ayat ini menjelaskan kepada kita, ini pun nikmat yang besar, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari jenis kita manusia. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Nabi dan Rasul yang diutus itu dari kalangan para malaikat, bagaimana cara kita menirunya? Malaikat tidak makan sementara kita banyak makan. Malaikat tidak minum sementara kita suka minum. Malaikat tidak menikah dan tidak punya anak sementara kita menginginkan menikah dan punya keturunan. Malaikat senantiasa bertasbih, tidak pernah bermaksiat, sementara kita ini cenderung bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla karena memiliki hawa nafsu.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, saya yakin tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk mengikutinya. Tapi Rasul kita adalah manusia. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia menikah dan punya anak, kita pun menikah dan punya anak. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian manusia. Sifatnya azizun alaihi ma'anitum. Amat sangat berat merasakan apa yang kalian derita. Jadi kalau kita menderita, Rasul juga menderita. Dan itu kepekaan luar biasa yang Rasulullah SAW alami kepada umat. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat semangat untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman, dia berakhlak baik dan juga penyayang. Itulah Nabi SAW sangat penyayang kepada umat. Bukti bahwa Nabi SAW penyayang. Nabi SAW tidak henti-hentinya berdoa untuk umatnya dalam setiap salatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan. Kata beliau, "Lamma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiba nafsi." Ketika aku melihat Nabi SAW sedang bisa diajak bicara, lagi santai, hatinya lagi senang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Rasul, bisa enggak kau berdoa untukku kepada Allah? Berikan aku kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah, baik dosa yang telah lampau atau dosa yang di masa depan, baik yang tersembunyi dosa-dosa tersebut ataupun yang terang-terangan. Fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun senang kemudian tertawa mendapatkan doa baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian tak sadar, kemudian dia sempoyongan sehingga kepalanya sampai tertunduk dan berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya dia tidak sadar. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Ayasurruki bidu'ai." Aisyah, apakah kau senang dengan doaku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma li la yasurruni du'aaka ya Rasulullah." Doa mana lagi yang tidak menyenangkan bagiku kecuali doa ini wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin." Demi Allah wahai Aisyah, lafaz tadi itulah doa untuk umatku yang aku panjatkan dalam setiap salatku. Rasul mendoakan ampunan dosa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah dan yang akan datang, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Kalau ini bukan tanda sayang, apa namanya? Sementara kita saja dalam setiap salat kita belum tentu kita doakan orang tua kita yang merawat kita. Tapi Nabi senantiasa mendoakan untuk umatnya, yang terkadang di antara kita belum pernah melihat Rasul dan Rasul pun tidak pernah melihat kita. Kemudian juga di antara bentuk sayang Nabi SAW, Rasul menyediakan satu doa yang disembunyikan, di mana semua para nabi doa pamungkas ini sudah dipanjatkan di bumi, kecuali Nabi SAW menyimpan doa rahasia ini. Kenapa alasannya?
Kata Nabi SAW, likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu punya doa yang pasti diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi seluruh para nabi bersegera mengambil doa ini, tergesa-gesa dipanjatkan di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi doaku kusembunyikan, kata Rasul, akan kujadikan syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Lihat bagaimana sayangnya Nabi SAW, sampai doa pamungkas beliau saja disembunyikan untuk umatnya kelak pada hari kiamat, untuk menyelamatkan kita semua dalam bentuk syafaat. Kalau bukan tanda sayang Rasul, apa namanya? Kemudian yang ketiga, bentuk sayang Nabi SAW kepada kita. Ketika orang-orang miskin saat Idul Adha, mereka tidak sanggup berkorban karena butuh biaya yang banyak. Nabi SAW tahu bahwa tidak semua orang bisa berkorban. Makanya Nabi SAW mewakilkan kurbannya untuk dia dan untuk umatnya yang tidak sanggup berkorban. Sampai-sampai saat menyembelih kurban, Rasul mengatakan, Allahumma inna hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil bala. Ya Allah, sesungguhnya kurbanku ini kupersembahkan untuk umatku secara keseluruhan, bagi orang-orang yang menyaksikan tauhid terhadapmu ya Rabb, dan bagi yang menyaksikan risalahku kepada umat. Lihat, Nabi SAW sampai mewakilkan kurbannya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk seluruh umatnya. Karena tidak semua umat Rasul sanggup berkurban, sampai diwakilkan Nabi SAW dalam berkurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi dalam syariat-syariatnya. Ada sebagian syariat itu yang menurut pandangan Rasul, kalau seandainya disyariatkan kepada umatnya, umatnya tidak sanggup. Makanya dalam bentuk kasihan Nabi SAW kepada umatnya, ada beberapa ibadah yang oleh Nabi SAW diringankan untuk umat. Contohnya, Nabi SAW ketika berjalan di malam hari, di pertengahan malam berjalan, di tengah-tengah kota Madinah, kata Nabi SAW, kalau tidak memberatkan kepada umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka salat Isya di waktu ini. Maksudnya di pertengahan malam. Kalau tidak memberatkan umatku, katanya. Tapi karena umatnya sangat berat melaksanakan salat Isya tengah malam, belum lagi lelah, letih bekerja seharian, tahu-tahu tengah malam harus bangun salat Isya, tentu berat bagi kita. Makanya Rasul tahu. Dari situlah Nabi SAW membolehkan salat Isya disegerakan, sehingga waktunya jelas yang kita sudah sering melaksanakannya. Itu dalam bentuk kasih sayang Nabi SAW. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW saking sayangnya dengan kita, sangat rindu ingin berjumpa dengan kita. Sampai kerinduan Nabi SAW ditumpahkan di hadapan para sahabat dan mengatakan, asfaqtu li ikhwani, sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwan, Rasul bukankah kami saudara? Kata Nabi SAW, lastum ikhwani, kalian bukan saudara-saudara, walakinnakum ashabi, kalian sahabat-sahabat. Lalu siapa yang dianggap saudara-saudara Rasul, yang Rasul rindu ingin berjumpa dengan mereka? Kata Nabi SAW, hum, mereka adalah kaumun lam yarani, sebuah kaum yang tidak pernah melihat, sebuah kaum yang tidak pernah memandang diriku, sebuah kaum yang tidak hidup di zamanku. Walakinnahum yu'minuna bi, tapi mereka mau percaya dan beriman denganku. Itulah kita. Kemudian Rasul menangis. Kerinduan seperti apa
yang meliputi Nabi SAW sehingga sedemikian besar ingin berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan dia. Kalau ini bukan bentuk kasih sayang, apa namanya? Begitulah kasih sayang Nabi SAW sampai-sampai kalau seandainya umat ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak menghendakinya. Saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan salat khusyuf, salat gerhana, salah satu doa Nabi SAW dalam salat gerhana, dia mengatakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Rabb, bukankah kau telah berjanji kepada engkau tidak mengazab sementara aku hidup di tengah-tengah mereka? Karena Nabi SAW ketika sholat gerhana itu ketakutan luar biasa, dikiranya akan datang kiamat. Karena di zaman itu kan gerhana bukan setiap tahun kayak sekarang, boleh jadi mungkin 20 tahun sekali terjadi, sehingga kedatangan gerhana itu mengagetkan Nabi SAW dan mengkhawatirkan beliau. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menganggap gerhana ini bagian daripada kuasa Allah, dan Allah mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasaku kecuali dalam rangka menakut-nakuti hamba. Wajar kalau Rasul ketakutan. Akhirnya mendoa seperti ini, dikiranya azab ini akan menimpa umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kisah-kisah, belum lagi Nabi SAW kelak di akhirat. Ketika dia melintasi titian, kemudian dia berdiri ujung titian, setiap ada umatnya yang melintasi titian, dia senantiasa berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Dan itu bentuk sayang Nabi SAW. Pantas kalau seandainya para sahabat Nabi SAW sangat sayang dengan Nabi SAW, dan tidak ada manusia yang melebihi sayangnya para sahabat kepada Nabi SAW. Satu hari dari Ali bin Zaid radhiyallahu anhu, satu hari Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu anhu, Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu anhu ada masalah dengan pekerjanya, namanya Arif, seorang Ansar. Ketika kemudian dia marah kepada orang Ansar ini karena tidak becus dalam bekerja, dia pun mengambil cambuk dan hendak mencambuknya. Tiba-tiba kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadir di situ, kemudian menasihati Mus'ab ibn Zubair dan mengatakan, ya Mus'ab, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, istausu bil ansar khairan atau qala ma'rufan. Wahai Mus'ab, aku mendengar Rasul mengatakan, berbuat baiklah kalian kepada orang-orang Ansar, jangan sakiti mereka, karena bagaimanapun kebaikan mereka sudah melampaui keburukan mereka. Ketika Mus'ab ibn Zubair mendengar kata-kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, entah kenapa mendengar hadis Nabi SAW bahwa dia harus berbuat baik kepada orang-orang Ansar karena kebaikan mereka melampaui keburukan mereka, langsung kemudian dilempar cambuk. Kemudian dia mengatakan, amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal aini. Kalau memang itu perintah Rasul, kata Mus'ab bin Zubair, maka demi kepala dan kedua mataku, aku akan menurut apapun yang dikatakan Nabi SAW. Dilemparnya cambuk itu, fatarakahu, dan dia pun meninggalkan orang Ansar ini. Padahal salah, jelas-jelas salah. Tapi demi melaksanakan wasiat Nabi SAW, dia tidak menghukumnya. Setelah diingatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, karena memang ketaatan kepada Nabi SAW bagian daripada adab, bahkan lebih daripada adab. Begitu kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, orang yang melaksanakan perintah Rasul bagian daripada adab, bahkan lebih daripada adab. Maknanya orang yang menyelisihi Nabi berarti tidak beradab dan sangat tidak beradab. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu
Satu hari dikisahkan oleh seorang ahli sejarawan yang sangat terkemuka, Imam Ibn Hisham, Al-Hafidh Ibn Hisham, dalam Sirah Nabawi, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini cerita tentang perang Hudaybiyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadayk, khudh minha ma syi'ta wada' minha ma syi'ta, wa ma akhadtahu minha kana ahabbu ilaina mimma taraktahu. Rasul, aku punya harta banyak, ambillah seluruh hartaku untuk. Mana yang kau sukai, ambil. Mana yang kau tidak sukai, tinggalkan saja. Tapi kalau seandainya apa yang kau ambil dari hartaku itu lebih aku cintai, wahai Rasul, dibandingkan yang lain. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, law ista'radtu binal bahra laqudna, kalau engkau memang memerintahkan kami harus menyeberangi lautan, pasti kami akan menyeberangi lautan maka bersamamu. Perintahkan sesukamu, kami akan mengikuti apapun titahmu. Begitulah kecintaan para sahabat Nabi SAW, tidak berani untuk menentang Nabi sedikit pun. Bahkan harta-harta mereka diserahkan kepada Nabi, jiwa-jiwa mereka diserahkan kepada Nabi. Kecintaan seperti apa yang melebihi mereka para sahabat? Makanya Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Ali, bagaimana bentuk kecintaanmu kepada Rasulullah? Qala, maka Ali mengatakan, kana wallah ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi al-dhamma. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalian ingin tahu bagaimana cinta kami kepada Rasul? Kemudian Ali mengatakan, demi Allah, Rasul jauh lebih kami cintai dibandingkan harta-harta kami, dibandingkan anak-anak kami, dibandingkan bapak-bapak kami, dibandingkan ibu-ibu kami, bahkan dibandingkan air yang di hadapan kami yang bisa mengurai kehausan kami. Begitulah cinta para sahabat kepada Nabi SAW, sangat luar biasa, tidak terbayangkan. Sampai-sampai Urwah ibn Mas'ud ketika itu masih kafir, belum masuk Islam, dia utusan Quraisy, saat melobi Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Karena Rasul kan ingin umrah, tidak bisa masuk, karena mereka kemudian menganggap Rasul akan menyerang Mekah, sehingga mengancam satu kaki saja melewati tanah haram, kami akan perang. Akhirnya kemudian Nabi SAW berusaha melobi bahwa kedatangan dia dan para sahabat itu bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Sehingga utusan demi utusan, delegasi demi delegasi berjumpa, tapi tidak ada ujung pangkalnya. Sampai akhirnya Urwah ibn Mas'ud diutus dari kalangan Quraisy untuk menjumpai Nabi SAW, dan dia menyaksikan bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi. Apa kata dia? Wallahi, laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najas. Kata Urwah ibn Mas'ud, demi Allah, aku ini seorang pedagang, sudah melewati raja-raja dunia. Aku pernah lewat kepada Raja Kisra Persia, aku pernah lewat kepada Raja Kaisar Romawi, bahkan aku pernah ke Ethiopia menemui Najasyi. Wallahi, dia bersumpah, ma ra'aitu malikan qat yu'adzimuhu ashabu ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Kata Urwah, demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun yang diagungkan seperti para sahabat mengagungkan Nabi SAW. Wallahi in nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhah wa jildah. Kalau Rasul meludah, ludahnya ditangkap oleh para sahabat, kemudian ludah itu digosokkan di muka dan kulit-kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu,
Kalau dia memerintahkan sesuatu, tidak akan tinggal lama. Sahabat langsung mengikuti perintah Nabi SAW. Wa idza tawadda'a kanu yaqtatiluna ala wudu'i. Kalau Rasulullah SAW berwudu, maka sisa wudunya akan diambil para sahabat dan menjadi rebutan sampai mau perang. Wa idza takallama hafadhu aswata. Kalau Rasul bicara, mereka memelankan suaranya indahu di sisi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan para sahabat. Begitulah kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul, sampai satu hari ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya seorang budak tapi dimerdekakan Nabi. Dia sangat cinta dengan Nabi. Satu hari tidak berjumpa dengan Nabi bisa sakit. Pokoknya setiap hari dia hanya melihat dari kejauhan wajah Rasul, sudah terobati rasa rindunya. Satu hari Nabi SAW pergi tanpa izin, tidak tahu pergi ke mana. Beberapa hari sampai Thauban terus mondar-mandir melihat di mana wajah Rasul, di mana Nabi SAW. Akhirnya dia pun sakit sampai terbaring karena sehari tidak melihat wajah Rasul, lemas tu badan. Ketika Nabi SAW datang, dia mendengar berita bahwa Thauban ini terbaring sakit parah. Maka dia mendatangi Thauban dan mengatakan, "Ma sya'nuka ya Thauban? Ada apa dengan kamu wahai Thauban?" Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sakit karena aku rindu dengan kamu. Dan kerinduanku semakin memuncak," kata Thauban, "ketika aku mengingat kematianku dan kematianku. Sebab kalau seandainya kita berdua mati, saya yakin engkau akan ditempatkan di sorga yang paling tinggi, sementara kalau aku pun masuk sorga, paling aku ditempatkan di sorga yang paling rendah. Macam mana aku akan melihat dirimu di sorga wahai Rasul?" Kemudian dia menangis. Kemudian Nabi SAW terdiam sampai turun ayat surah An-Nisa 69. "Wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا." Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka teman terbaik kelak di akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah kerinduan para sahabat Nabi SAW sampai Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika menguping pembicaraan Arab Badui dengan Rasul. Datang Arab Badui menjumpai Nabi. Anas ibn Malik kuping. Kata Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kiamat kapan ya? Rasul tidak mau menjawab, karena ini pertanyaan konyol. Siapa yang tahu tentang kiamat? Akhirnya kemudian diulang lagi, Rasul, kira-kira kiamat kapan ya? Mata sa'ah. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya Nabi SAW kemudian membalas pertanyaan dengan membalikkan pertanyaan dan mengatakan, "Wa ma'adadtalah, dari tadi kau tanya kiamat, kapan kiamat? Apa yang kau siapkan akan terjadinya kiamat?" Tiba-tiba si Badui mengatakan, "La syai'a ya Rasul, tidak ada wahai Rasul, walakinni uhibbullaha wa Rasul. Tapi aku hanya mencintai Allah dan Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, ketika melihat kecintaan Arab Badui ini tulus kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasul mengatakan, "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama idola, engkau akan bersama orang yang kau cintai, engkau akan bersama orang yang kau rindukan. Anas bin Malik yang nguping perkataan Rasul bahwa seseorang akan bersama orang dicintai di akhirat, dia mengatakan, "Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah sebahagia hari ini." Kenapa Anas bin Malik mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, "Demi Allah, aku sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar, dan aku ingin bersama mereka di akhirat walaupun amalanku tidak seperti mereka." Walaupun amalanku tidak seperti mereka. Harusnya ucapan Anas ibn Malik ini kita ucapkan. Oh, kita sangat cinta dengan Rasul,
sangat cinta dengan para sahabat Rasul, para khulafaur rasyidin, keluarga Nabi SAW, dan kita sangat ingin bersama mereka, walaupun mungkin kita sangat hina, tidak ada sekukunya dengan mereka. Karena Rasul menjanjikan siapapun akan digolongkan bersama idolanya di dunia. Kalau kita mengidolakan Rasul dan para sahabat serta para ulama, maka di akhirat kita dengan mereka. Tapi kalau yang kita idolakan Fir'aun, yang kita idolakan Namrud, yang kita idolakan Qarun, yang kita idolakan orang-orang kafir, para pemain bola, artis Hollywood dan yang semacamnya, ya silahkan Anda akan bersama mereka. Karena orang itu akan bersama orang yang dicintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, lalu apa sih tanda-tanda orang cinta Nabi itu? Kita masuk maksud tema kita ini. Lalu apa tanda? Pertama, tanda orang mencintai Nabi SAW adalah tertanam kerinduan kita ingin berjumpa dengan Rasul. Bukankah kalau kita mencintai seorang wanita yang normal, ya, bukan yang tak normal, bukankah ketika kita mencintai seorang wanita, anggap saja istri kita, pasti yang kita rindukan adalah pasangan kita. Itu tanda cinta namanya. Kalau kita tidak rindu, nampaknya tidak cinta. Maka tanda kecintaan kepada Nabi SAW kalau tertanam kerinduan kepada kita untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, satu detik wafat, dia merasakan sakit. Ya, namanya Nabi saja merasakan sakit saat sakaratul maut, bahkan berkali lipat dibandingkan kita rasa sakit. Istrinya melihat kondisi suaminya yang kasihan karena dia melihat ketika koma. Tiba-tiba kemudian Bilal sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia memandang istrinya dan mengatakan, jangan kau tangisi kematianku. Ghadan naltaqil ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan berjumpa dengan orang yang paling kucintai. Dialah Muhammad dan sahabat-sahabat. Kata Bilal ibn Rabah saat detik wafatnya, dia mengatakan, ghadan naltaqil ahibbah, besok aku akan berjumpa dengan orang yang kucintai. Kenapa kau tangisi aku? Tenang saja wahai istriku, besok aku akan berjumpa dengan orang yang kucintai. Dialah Muhammad dan juga para sahabat. Begitulah kecintaan Bilal kepada Nabi SAW. Makanya saat Bilal kemudian resign jadi muadzin, karena dia tidak tahan apabila dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak sanggup mengucapkan sehingga terdiam, sehingga tergantung azannya, sehingga dia hanya bisa mengucapkan sambil menangis. Sehingga dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya ingin resign jadi muadzin, gantikan aku saja dengan yang lainnya. Aku ingin pergi ke Syam supaya melupakan kesedihan ini. Aku ingin berjihad dengan kaum muslimin di perbatasan kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak bisa, kau harus tetap menjadi muadzin. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, apakah dulu saat kau merdekakan aku supaya aku menuruti perintahmu, atau karena memerdekakan tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tujuannya supaya aku mengikuti perintahmu, saya tidak akan resign. Tapi kalau seandainya tujuan memerdekakan aku karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, biarkan aku pergi. Akhirnya Bilal pun diizinkan pergi, kemudian tinggal lama di negeri Syam, berjihad bersama kaum muslimin. Itulah kerinduan sang muadzin Nabi SAW, Bilal ibn Rabah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saat detik wafatnya juga sama. Dia mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, ya Aisyah, ayu yaumin hadha. Aisyah, ini hari apa? Ini hari apa? Ini saat detik-detik wafatnya Abu Bakar. Dia bertanya soal hari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaumul itsnin ya abi. Hari Senin wahai ayahku. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi la arju baini wa baina hadhihi al-lailah. Demi Allah, aku hanya berharap umurku sampai di malam ini saja. Kenapa?
Karena Nabi SAW meninggal di hari Senin. Abu Bakar ingin sama kematiannya di hari yang sama Rasulullah SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, kaifa kafantumuhu? Bagaimana kalian kafankan Nabi? Mereka mengatakan Rasul dikafani dengan 3 helai kain kafan. Kata Abu Bakar, kafankan aku seperti kalian mengkafankan Nabi. Pokoknya Abu Bakar ingin seperti Nabi. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu meninggal usianya sama dengan Nabi, harinya sama dengan Nabi, dan dikafankan sama dengan Nabi, bahkan dikuburkan di samping Nabi. Kerinduan para sahabat luar biasa kepada Nabi SAW. Umar juga sama. Saat ditusuk oleh Abu Lulu saat mengimami salat subuh, sehingga darah keluar banyak, sehingga apabila diberikan obat oleh dokter, keluar dari bekas lukanya, kata dokter gak diselamatkan Amirul Mukminin, pasti dia meninggal. Karena sudah tahu detik wafatnya. Maka Umar memanggil putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Ibnu Umar, idhab ila ummina Aisyah. Pergi kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Katakan dari Umar, jangan kau katakan dari Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin setelah ini. Katakan kepada dia, bisa enggak apabila aku meninggal, aku dikuburkan di samping orang yang kucintai, Abu Bakar dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah sebenarnya itu adalah tempat yang kuinginkan setelah kematian. Tapi karena Umar yang memintanya, apalah daya, tidak mungkin aku akan menolak. Biarkan aku dikuburkan di Baqi. Maka kemudian Ibnu Umar menyampaikan kabar gembira kepada Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, wahai abi, keinginanmu tercapai. Aisyah radhiyallahu anha ummuna mengizinkan. Sejak itulah Umar radhiyallahu anhu kemudian bahagia luar biasa, terutama karena doanya terkabulkan. Dia ingin mati syahid di tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibunuh oleh orang kafir alias syahid, bahkan dikubur di Masjid Nabawi, di tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tanda cinta ketika kita rindu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda cinta adalah kita tidak suka, bahkan membenci kalau ada orang yang kita cintai dicelanya, kalau orang yang kita cintai dihinanya, kalau orang yang kita cintai itu dimakinya, direndahkannya. Tanda cinta adalah kita benci kepada orang yang membenci orang yang kita cintai, bukan? Kan begitu. Kalau seandainya kita ini cinta dengan istri kita tahu-tahu dimaki orang, direndahkan orang, dihina orang, tentu orang yang kita cintai tidak mungkin kita biarkan terhina oleh orang lain. Maka sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Nabi SAW, kita harus marah kalau ada yang sampai mengolok-olok Nabi SAW. Tadi sore saya buka Facebook, tahu-tahu muncul di beranda bentuk orang yang sangat jelek sekali, matanya picek, umal, macam-macam. Ditulis di status di situ, inilah orang yang sangat diagung-agungkan umat Islam, sang Nabi tolol, na'udzubillah. Ini sudah keterlaluan, membuat karikatur yang tidak jelas, menghina Nabi SAW. Anehnya di zaman kita ini, pemerintah mendiamkan orang yang seperti ini. Harusnya kan diangkat kemudian diadili. Dahulu di zaman Rasul, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, itu perang terakhir Nabi, langsung dipimpin Nabi. Musuhnya bukan musyrik Arab, musuhnya bukan Yahudi Madinah, Imperium Romawi, orang-orang Nasrani. Dan Rasul menang dalam peperangan ini. Dan ini perang terakhir langsung dipimpin Nabi, karena setelah perang ini Rasul meninggal. Dan di perang ini pula, setelah kepulangannya turun surah At-Taubah secara sempurna, menjelaskan borok-borok orang-orang munafik. Ketika di tengah perjalanan Madinah dan juga Tabuk ini, Rasul beristirahat. Orang-orang munafik beristirahat di pojok, Rasul beristirahat di tempat yang lain. Entah apa, angin apa yang membuat orang-orang munafik tiba-tiba mengolok-olok Rasul saat itu. Dan ingat bahwa Rasul mengatakan, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu akan bersama orang-orang yang seperti mereka, seseragam mereka.
Tidak mungkin orang munafik bergaul dengan para sahabat. Tidak mungkin juga sahabat bermajlis dengan orang munafik. Begitulah ruh. Tidak mungkin orang jahat akan berjumpa dengan orang baik. Makanya orang munafik ya gerombolannya di situ. Para sahabat dengan Rasul di situ. Tiba-tiba nyeletuklah orang munafik ini sambil memandang mata mereka dengan pandangan hina kepada Rasul dan para sahabat. Wallahi ma ra'ayna mithla qurra'ina. Demi Allah, kata orang munafik, aku tidak pernah melihat seperti para pakar-pakar Quran yang di samping Muhammad itu. Sambil mengejek Rasul dan para sahabatnya, mereka mengatakan seperti itu dan mengatakan aqdzabu al-sinan, lisannya sangat dusta, kemudian perutnya sangat rakus terhadap dunia, bahkan ajban indal liqa, sangat pengecut ketika berjumpa dengan musuhnya. Mereka mengucapkan 3 kata kepada Rasul dan para sahabat dan mengatakan dusta lisannya, sangat rakus dengan dunia, dan pengecut melawan musuhnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang mendengar kata-kata itu dan mengatakan, la ukhbirannakum Rasulullah, saya akan habarkan ucapan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lari menghadap Rasul, tapi Jibril lebih dulu sampai kepada Rasul dibandingkan sahabat itu dan menurunkan surah At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani. Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Jangan cari-cari alasan. Kalian setelah kufur, setelah datangnya keimanan kepada kalian. Ketika turun ayat ini dan dibacakan oleh Rasul, Rasul langsung naik ke atas unta. Orang munafik yang mengatakan tadi ketakutan langsung mengejar Rasul, kemudian memegang pelana Rasul, sementara Rasul terus memacu kudanya sampai kakinya terseret kaki dan kerikil, sambil mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Rasul, kami main-main saja, kami tidak sungguhan, kami hanya menghilangkan penat, bersenda gurau saja. Maka Rasul tetap mengatakan, apakah dengan begini kau bersenda gurau? Apakah dengan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau? Jangan kalian cari-cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat membenci orang yang membenci. Maka kita juga harus sama. Kalau kita mencintai Rasul, bencilah orang yang membenci Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai seorang wanita, pasti dia saja yang kita sebutkan. Maka tanda cinta kita kepada Nabi SAW, kita menyebut-nyebut nama dia. Dengan cara apa? Perbanyak bersolawat. Begitulah tanda cinta kita kepada Rasul. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, bukan hanya sekadar meluapkan kecintaan kita saja, tapi kita akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, kata Rasul, Allah akan anugerahkan salawat kepada kita 10 kali. 1 kali bersalawat, Allah bersalawat 10 kali kepada kita. Apa maknanya? Maknanya ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seolah-olah kita mengatakan, ya Rabb, pujilah nabiku di hadapan makhlukmu di atas sana. Pujilah nabiku di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit. Itu makna salawat. Maka kalau kita mengucapkan salawat, seolah-olah kita meminta kepada Allah agar Allah memuji nabi kita. Maka sebagai imbalannya Allah puji kita 10 kali dibandingkan pujian Allah di hadapan para malaikat kepada nabinya. Kita akan menjadi selebritis langit karena kita dipuji di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh para malaikat yang ada di langit. Jadi salawat itu bukan hanya sekedar meluapkan cinta saja, tapi mendapatkan hadiah terbesar. Karena itu juga di antara sebab mustajab doa adalah ketika kita berdoa tidak lepas daripada salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, tanda cinta kita kepada Nabi SAW, tanda cinta itu ketika kita ingin senantiasa dekat dengan orang yang kita cintai. Orang kalau cinta dengan orang yang kita cintai, kita tidak mungkin mau jauh.
Maunya kita lengket kayak perangko bahasanya. Maunya kita ini tidak mau jauh dari tatapannya, dari sentuhannya, dari pelukannya, dan begitu seterusnya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang anak, usianya 10 tahun, selalu membantu Nabi SAW di tengah malam. Sampai tidurnya itu dia selalu di depan pintu Rasul. Takut malam-malam Rasul bangun, butuh air, butuh sandal, butuh siwak, dia siapkan semuanya. Namanya Rabi'ah. Kemudian Rasul karena melihat Rabi'ah ini luar biasa, membantu dia setiap malam, yang tidak dilakukan anak-anak 10 tahun. Apalagi di zaman sekarang, anak 10 tahun kemana? Rasul ingin mengatakan, ya Rabi'ah, engkau sudah banyak membantuku. Kira-kira kalau engkau menginginkan sesuatu, katakan saja, aku akan beri. Bayangan kita, kalau anak 10 tahun hari ini dikatakan seperti orang tuanya, nak, mintalah sesuatu, ayah akan beri, ibu akan beri. Kira-kira anak 10 tahun hari ini minta apa? Antum sudah lebih paham permintaannya. Pasti minta gadget, handphone, TikTok, macam-macam kan gitu ya. Karena sekarang kecil-kecil lebih pandai main handphone daripada ibunya. Tapi Rabi'ah ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak hendak meminta sesuatu. Kata Rasul, mintalah. Kemudian Rabi'ah mengatakan, baik. Dia mengatakan, inni uridu ma'aka fil jannah. Aku tidak ingin apa-apa wahai Rasul, tapi jadikan temanmu diriku di sorga. Jadikan aku sebagai temanmu di sorga. Umur 10 tahun. Karena cinta dengan Rasul mengatakan, jadikan aku temanmu di sorga. Kata Rasul, baik, tetapi bantulah supaya cita-citamu terkabulkan. Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah agar keinginanmu tercapai, perbanyaklah sujud, artinya perbanyak salat sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah bentuk kecintaan kepada Rasul. Kita tidak mau jauh, maunya dekat. Dan itu yang dirasakan para sahabat sampai-sampai walaupun sebagian sanadnya diperbincangkan para ulama, tapi kandungannya luar biasa. Saat Nabi SAW berkhutbah, dan itu akhir khutbah dia. Setelah ini Rasul meninggal. Nabi SAW berkhutbah, panjang khutbahnya. Setelah dia berkhutbah, dia ingin melepas segala duri yang ada di hatinya. Sehingga dia mengatakan, man kuntu dharabtu dhahran fahadha dhahri falyaqtas min. Siapapun yang pernah kupukul punggungnya, ini punggungku hari ini, silahkan kalian kisos pukul punggung. Rasul sudah tua dan detik-detik wafatnya dia mengatakan seperti itu. Siapa yang dulu pernah kupukul punggungnya, ini punggungku, silahkan pukul hari ini, buatlah kalian kisos denganku. Wa man kuntu syatamtu irdan fahada irdi falyaqtas minhu. Atau dulu pernah ku maki kehormatannya, pernah ku hina kehormatannya, nih kehormatanku, caci maki sekarang aku. Wa man kuntu akhadtu malan fahada mali falyaqud minhu. Atau dulu hartanya pernah ku ambil, entah sengaja ataupun tidak, nih hartaku, silahkan ambil sekarang. Nabi SAW tidak mau meninggal dalam kondisi memiliki hutang kepada umat, sehingga dia mengatakan seperti itu di akhir khutbahnya. Tiba-tiba dari kejauhan, dari ujung pintu Masjid Nabawi, datang seorang sahabat berdiri dan mengatakan, saya akan mengkisos anda wahai Rasul. Semua sahabat matanya tertuju kepada orang ini. Kok berani-beraninya dia bicara seperti itu kepada Rasul? Rasul sedang sakit. Dan itu akhir daripada kehidupan dia. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, saya ingin berkisos dengan anda. Kata Rasul, siapa anda? Coba mendekat, mendekat, mendekat. Akhirnya sahabat ini makin mendekat, mendekat, mendekat. Barulah Rasul SAW kemudian nampak sahabat itu. Rasul mengatakan, bukankah anda Ukasah ibn Mihsan? Bukankah anda Ukasah ibn Mihsan? Kata Ukasah, benar wahai Rasul. Ya Ukasah, bukankah aku sudah mendoakan kamu, engkau termasuk 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Ukasah, benar wahai Rasul, tapi engkau yang minta kisos, aku ingin berkisos. Semua sahabat menatap Ukasah.
Kemudian kata Rasul, baik, apa yang hendak kau qisas dariku? Ali radhiyallahu an, Fadl ibn Abbas dan sahabat yang lain langsung maju ke depan, kemudian melindungi Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, biar kami yang menjadi pengganti. Kata Rasul, biarkan. Akhirnya kemudian Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, ingatkah dulu engkau ketika membariskan kami dalam pasukan perang? Ketika itu aku tidak lurus dalam saf perang, tiba-tiba engkau mendorongku dengan tongkat. Dan itu sangat menyakitkan. Aku ingin mengkisas. Kata Nabi SAW, ambilkan tongkat. Sahabat makin geram dan mengatakan, ya Ukasha, biar kami saja. Kalau engkau hendak memukul, biar kami saja yang kau pukul. Kata Ukasha, bukankah Rasul yang minta kisas? Kata Rasul, biarkan dia mengkisas. Akhirnya Rasul turun dari mimbar, kemudian berhadap-hadapan dengan Ukasha dan mengatakan, ya Rasul, saat engkau mendorong aku dengan tongkat, aku tidak menggunakan pakaian. Kau juga harus sama, tidak menggunakan pakaian. Makin lancang. Tentu makin geramlah para sahabat ini. Apa maksudnya sahabat ini menyuruh membuka pakaian Rasul? Tapi Nabi SAW mengatakan, baik, saya akan buka pakaian. Dibukanya pakaian. Saat kemudian tongkat itu diayunkan, teganglah seluruh para sahabat. Entah kenapa tiba-tiba oleh Ukasha tongkat itu dilempar dan memeluk Rasul SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin orang yang terakhir antara kulitku dan kulitmu yang bersentuhan setelah hari ini. Boleh jadi kau tidak mungkin berjumpa denganku. Begitulah tanda bagaimana Ukasha ibn Mihsan. Sekali lagi, riwayat ini memang dipermasalahkan, tapi lihat bagaimana hikmah daripada kisah ini. Kecintaan para sahabat Nabi SAW ingin selalu dekat dengan Nabi SAW. Dan yang terakhir tentunya, ini tanda yang paling agung, tanda yang paling jelas. Tidak ada tanda yang sejelas ini. Kalau Anda dikatakan mencintai Rasul dan tidak ada tanda yang kelima ini, maka Anda dipastikan belum mencintai Rasul, walaupun Anda memiliki 4 tanda sebelum. Inilah yang menentukan Anda dikatakan cinta ataupun tidak. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaum mengklaim mereka sangat mencintai Rasul. Fabtalahumullahu bihadil ayah. Tiba-tiba mereka diuji dengan ayat ini. Kemudian Hasan al-Basri membacakan ayat ini. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umat, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, bahkan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat ini para ulama, inilah alamat yang sangat jelas seorang mukmin mencintai Rasul adalah al-ittiba'. Ketika dia betul-betul mencontoh Nabi, mentaati Nabi. Karena umumnya orang yang mencintai pasti akan menurut kepada ucapan dari orang yang dicintainya. Sehingga ulama mengatakan inilah alamat yang sangat jelas di mana orang dikatakan mencintai Nabi SAW ketika dia memiliki sifat ittiba. Ittiba itu senantiasa mencontoh Rasul. Apa yang Rasul perintahkan dia taati, apa yang Rasul larang dia jauhi, apa yang Rasul halalkan dia nikmati, apa yang Rasul haramkan dia jauhi. Itulah tanda cinta. Imtithalu awamiri wajtidabu nawahi. Karena tadi di muqaddimah Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ittiba, mencontoh Rasul, bagian daripada adab, bahkan lebih daripada adab. Bagaimana mungkin seorang yang mencintai dia membangkang kepada orang yang dicintai? Orang yang dicintainya mengatakan, jalanlah ke timur. Kita yang mencintainya malah jalan ke barat. Kata orang yang dicintai, jalan ke selatan. Tiba-tiba kita yang mencintai malah jalan ke utara. Apakah dikatakan cinta seperti itu? Dikatakan cinta itu kalau yang mengatakannya, orang yang kita cintai mengatakan,
Lakukan sesuatu, kita lakukan. Tinggalkan sesuatu, kita tinggalkan. Baru itu alamat betul-betul kita mencintai Nabi SAW. Kalau kita belum mengikuti Nabi SAW, belum dikatakan cinta. Makanya sering saya katakan, ucapan tanda cinta saja tidak cukup. Karena manusia yang paling mencintai Rasul tidak menjamin dia masuk surga. Abu Talib. Siapa yang tidak kenal Abu Talib? Manusia yang paling mencintai Rasul. Tapi dia masuk neraka. Tidak masuk surga. Kenapa Abu Talib bisa masuk neraka? Karena cintanya hanya di lisan. Dia tidak ada ittiba mencontoh Rasul. Saat Nabi SAW memerintahkan Abu Talib saat sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tolak. Sampai hembusan nyawa terakhir dia tidak mengucapkan kalimat Islam itu. Dia wafat mati kafir. Padahal dia ayah angkat Rasul, mendidik Rasul dari 8 tahun usianya sampai menikah dengan Khadijah, dia juga yang melamarkannya. Sampai ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia juga yang membekengi dakwah Rasul sehingga orang-orang kafir tidak bisa menyentuh Nabi. Habis waktunya, habis hartanya, bahkan menyerahkan jiwanya untuk membantu Rasul. Tapi apakah menjamin dia masuk surga? Tidak, rupanya Abu Talib masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak ittiba mengikuti Nabi SAW dengan benar. Dia tidak masuk Islam. Makanya cinta bukan hanya di lisan, cinta itu dalam bentuk perbuatan. Tapi mengikut saja saya katakan tidak cukup juga. Kalau dalam hatinya tidak ada kecintaan, karena banyak orang-orang munafik di zaman Rasul mengikuti Nabi. Salat di belakang Nabi, sedekah kepada Nabi, jihad di belakang Nabi, semua dilakukan di belakang Nabi. Tapi hatinya sangat membenci Rasul. Pun orang-orang munafik tidak menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Justru mereka dikekalkan di neraka sebagai orang kafir yang merusak Islam dari dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah 5 tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.